Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Bas. Pak Bas cerita penuh inspirasi dan penuh makna. Kali ini kita akan bercerita tentang ojol. Ojol itu singkatan dari ojek online. Ada apa dengan ojol? Banyak hal yang bisa diceritakan dari ojol ini. Kita tahu namanya abang ojek atau tukang ojek ini kan sudah sejak lama ada. Karena itu menjadi pekerjaan mereka secara alamiah, orang-orang itu butuh diantarkan. Nah, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, kemudian orang bisa mengintegrasikan ya antara user, antara konsumen, tukang ojek dan aplikator itu ke dalam satu platform yang disebut sebagai platform digital. Mereka menciptakan apa yang disebut sebagai digital environment. Di situ ojol dimasukkan, tukang ojek dimasukkan, konsumen menggunakan platform yang sama. Kemudian di situ diatur oleh pemilik platform digital tadi. Nah, ada banyak persoalan sebenarnya yang bisa kita cermati terkait dengan dunia ojol. Tukang ojek itu kan motornya sendiri, kemudian beli bensin sendiri, nanti kalau bannya bocor ya nambal sendiri gitu ya. Tapi ketika mereka itu mendapatkan penumpang atau ada orderan untuk mengirim atau mengantarkan seseorang ke suatu tempat, mereka dapat potongan 20% begitu. Itu cerita mereka loh. Mereka tuh cerita pernah satu ketika saya tanya kepada tukang ojek itu, kalau menggunakan aplikasi platform digital begini dipotong berapa persen, Pak? Ya kayak Bapak ini 20.000 dipotong 4.000, Pak. Jadi kami menerimanya 16.000. Itu kata tukang ojeknya sendiri. Jadi kalau dihitung-hitung itu 20%. Padahal si pembuat platform digital ini ya tidak membelikan motor, tidak membelikan bensin, tidak menambalkan ban, kemudian tenaga mereka yang diperas seharian itu sekian kali dia mengantarkan, sekian kali mendapatkan pendapatan karena mengantar orang atau membeli atau mengantarkan barang yang dibeli oleh seseorang. Itu dipotong terus, kemudian si pemilik aplikator ini, pemilik digital platform ini mendapatkan uang begitu mudahnya dari jerih payah keringat yang ya begitu besar yang dikeluarkan oleh tukang ojek ini. Belum lagi cerita-cerita kalau tukang ojek ini ketika menerima order beli makanan gitu, antrinya panjang, dimarah-marahi si pemilik restoran karena dianggap mentergesa-gesakan, atau artinya istilah Jawa itu nyusu-nyusu atau nyelon-nyelon. Nah, tapi di sisi lain si tukang ojek ini kan diburu oleh pengordernya gitu ya, kok lama banget, kok nggak diantar-antar gitu. Itu kalau urusan makanan. Akhirnya jadi rame, pernah menjadi satu peristiwa viral di Jogja sekian tahun yang lalu. Itu karena juga hubungan antara si tukang ojek, restoran, konsumen, yang tukang order, kemudian si aplikator. Aplikatornya nggak tahu menahu, pokoknya dia mendapatkan potongan sedemikian rupa, uang itu masuk terus menerus. Nah, pertanyaannya, cerita-cerita semacam ini, apa ini sudah dimengerti, apakah ini sudah dipahami? Kita lihat loh ya. Jadi kita bisa bayangkan misalnya di Indonesia ini ada 20 juta tukang ojek. Rata-rata misalnya satu hari dari 20 juta itu ya katakanlah rata-rata satu orang itu 200.000, dipotong 20% jadi 40.000. 40.000 kali 20 juta itu dihitung-hitung udah berapa miliar itu uangnya yang masuk ke digital platform tadi atau platform digital. Dan mereka kerjanya apa? Kan harus dicari hitung-hitungannya. Kalau mereka memang memantau, mengoperasionalkan, maintenance terkait dengan teknologinya, apakah memang sebesar itu? Apakah aplikator itu diperlukan? Diperlukan, tetapi cobalah dengarkan cerita-cerita yang ada di bawah tukang ojek itu. Apakah 20% yang
dikeluhkan oleh tukang ojek itu sudah manusiawi atau belum? Manusiawi atau belum? Ini pemberdayaan atau pemberdayaan? Ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau meremukkan badan mereka sehingga kesehatan mereka terganggu? Karena kalau yang all out itu sehari penuh mereka di atas kendaraan terkait dengan polusi jalan raya, daya tahan, panas teriknya matahari, panas, hujan, segala macam mereka terabas sedemikian rupa. Dan ternyata mereka hanya mendapatkan ya 80%, sementara yang 20% itu dipotong sedemikian rupa. Ya entah mereka tahu atau tidak, 20% itu perinciannya untuk apa saja. Nah, hal semacam ini penting ya untuk diketahui cerita-cerita semacam ini. Belum lagi persoalan-persoalan tuntutan hubungan antara tukang ojek itu dengan konsumen tadi. Kalau tadi terkait dengan resto yang diantri tukang ojek kemudian nggak segera dilayani karena memang konsumen resto itu sangat banyak yang sehingga belum bisa dilayani, tapi kemudian si tukang ojek ini juga di order oleh konsumen untuk segera mengirimkan pesanan makanannya. Itu kalau kaitannya dengan makanan. Nah, kalau kaitannya dengan penumpang yang dihantarkan ke suatu tempat gitu ya. Nah, ini juga hal yang lain lagi gitu ya, terkait dengan bagaimana dunia tukang ojek ini ya dimanusiawikan lah gitu pekerjaan mereka itu. Karena sebenarnya pekerjaan mereka itu sudah ada, hanya kemudian difasilitasi oleh aplikasi atau platform digital. Nah, aplikasi platform digital ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai digital environment. Akhirnya tukang ojek yang tadinya mandiri, dia menunggu mangkal di tempat-tempat tertentu dibantu oleh fasilitas platform digital tadi. Ada untungnya, ada kebaikannya. Tapi kalau 20%, sekali lagi kalau itu 20%, ya harus dipikir ulang apakah itu memang memberdayakan atau memperdayakan. Apakah itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka atau itu justru memperburuk kesejahteraan mereka dari sisi kesehatan. Mau berapa lama atau tukang ojek itu akan bertahan dengan sistem target yang semacam itu gitu ya. Montang-manting ke sana kemari, tapi hasilnya tidak murni 100% karena memang didorong untuk memenuhi target tertentu. Sehingga dengan target ya nyantol atau enggak nyantol karena menggunakan aplikasi itu, sesungguhnya tenaga mereka itu diporsir sedemikian rupa, pagi, siang, malam, sore ya, pagi, siang, sore, malam dia gunakan sedemikian rupa, kadang-kadang melupakan daya tahan dan kesehatannya. Seiring dengan waktu, kesehatan mereka bisa saja mengalami penurunan dan kemudian rentang produktivitas mereka menjadi pendek gitu ya, karena tuntutan dan target semacam itu. Siapa yang diuntungkan gitu ya? Tentu saja yang memangkas penghasilan mereka dengan persentase yang sangat tinggi tadi. Oleh karena itu ini cerita-cerita ya yang bisa ditanyakan kepada tukang ojek yang menggunakan aplikasi tadi. Apakah betul potongannya itu 20%? Nah, kalau 20%, nah menurut saya perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur tentang pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen dan besaran hasil yang diperoleh tukang ojek gitu ya, yang menggunakan platform digital atau digital environment. Pada akhirnya tukang ojek itu sekali lagi menjadi buruh digital atau istilahnya disebut sebagai digital labor. Jadi digital labor itu adalah sebenarnya mereka dimanfaatkan karena profesi mereka itu sudah ada sejak lama. Kemudian mereka difasilitasi dengan aplikasi seolah-olah memperluas, meningkatkan jangkauan dan pemesanan terhadap mereka supaya mereka mendapatkan konsumen untuk dihantarkan. Tapi di sisi lain mereka kena cas sedemikian rupa yang barangkali pemilik platform digital ini tidak ngapa-ngapain, tidak beli motor, tidak beli bensin, tidak menambalkan ban, tidak membiayai penurunan daya tahan kesehatan mereka,
dia dapat potongan 20% sedemikian rupa. Betapa mudahnya mereka mendapatkan uang di atas keringat dan tekanan hidup yang dijalani oleh tukang ojek. Apakah memang begitu? Mari kita ikuti cerita-cerita yang lain terkait dengan kisah-kisah tukang ojek yang berbasis pada digital environment ini. Tetap semangat tukang ojek, tetap bersemangat dan jangan putus harapan untuk selalu memperbaiki nasib diri kita masing-masing. Assalamualaikum, Pak Bas bercerita selalu semangat, penuh inspirasi dan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.